Shalom, selamat hari Sabat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petrus Salawazo. Saya berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Saat ini, saya rindu membagikan bagaimana Tuhan menyertai saya dan menjawab doa saya. Namun, sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dan bertata tinggi dalam kerajaan surga. Segala puji dan syukur ya Tuhan hanya kami panjatkan di hadirat-Mu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang begitu indah telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini Bapa, hamba-Mu rindu membagikan satu kesaksian. Kiranya kesaksian yang akan hamba-Mu bagikan boleh mengangkat iman kerohanian kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengarkan doa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 5 tahun yang lalu, ketika saya memasuki pendidikan sekolah menengah atas, saya berpikiran untuk sekolah sambil bekerja. Di pikiran saya, lumayanlah membantu dalam hal keuangan atau jajan-jajan di sekolah. Namun ternyata tidak semudah itu, karena sangat sulit membagi waktu pada saat itu oleh karena kelas yang lumayan padat, sehingga yang terjadi adalah saya mengurungkan niat saya untuk sekolah sambil bekerja. 1 tahun berlalu dan kelas berjalan sebagaimana mestinya. Dan ketika itu, kami mendengar informasi bahwasanya kegiatan belajar mengajar akan dilakukan secara daring oleh karena adanya penyakit yang menggemparkan dunia pada saat itu. Oleh karena kejadian itu, niat saya untuk bekerja kembali muncul lagi. Kemudian saya mencari-cari pekerjaan dan akhirnya dapat, dan saya bekerja di tempat itu sampai saya selesai dari pendidikan sekolah menengah atas. Namun muncul lagi keraguan dalam diri saya. Ketika saya menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas, saya bingung saya harus lanjut di mana. Saya benar-benar tidak punya pilihan oleh karena tidak adanya biaya. Oleh sebab itu, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk merantau dan bekerja. 1 tahun saya bekerja dan saya bergumul bersama Tuhan. Saya berkata dalam hati saya, akankah kehidupan saya begini-begini terus? Teman-teman seangkatan saya sudah pada berkuliah, mau melanjutkan pendidikan, tapi tidak ada biaya. Pada saat itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itu benar-benar menjadi pergumulan yang hebat dalam hidup saya. Saya berdoa, meminta petunjuk, dan berserah penuh kepada Tuhan. Tidak lama berselang, saya dihubungi oleh orang tua saya, dan mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan informasi bahwa di salah satu perguruan tinggi tersedia beasiswa untuk mahasiswa baru. Untuk itu, saya harus menyiapkan beberapa berkas yang diperlukan. Ketika saya mendengar hal demikian, saya sangat senang dan begitu bersemangat oleh karena peluang saya untuk melanjutkan pendidikan masih ada. Saya siapkan berkas-berkas saya, dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari tahu, saya harus menempuh 3 jam perjalanan untuk mengantarkan berkas-berkas itu. Dan perjalanan itu saya lakukan berulang-ulang oleh karena adanya berkas-berkas yang kurang dan harus segera dilengkapi. Walaupun demikian, itu tidak menjadi penghambat bagi saya. Tetapi saya tetap berdoa, meminta kekuatan daripada Tuhan. Dan puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih,
Tidak berselang lama, akhirnya pengumuman dikeluarkan. Dan ternyata nama saya tertulis di sana. Dan tanpa saya sadari, mata ini meneteskan air mata. Saya terharu atas dukungan dari keluarga. Terlebih penyertaan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan saya, sehingga saya boleh melanjutkan pendidikan kembali. Satu ayat yang mau saya bagikan kepada kita, yang tertulis di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kesaksian ini, semoga iman kerohanian kita semakin dikuatkan. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita sekalipun itu dalam keadaan sulit. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan telah Engkau berikan kepada kami. Hamba-Mu telah selesai membagikan satu kesaksian. Kiranya ya Tuhan, kesaksian ini boleh mengangkat iman kerohanian kami semakin dekat kepadamu. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang. Kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.